Jantung Qin Yichen tiba-tiba berhenti panik. Karena mereka masih bertarung dengan sengit, dan melihat kabut hitam di langit, mereka hanya begitu akrab dengannya. Siapa lagi selain Lin Yun? Karena Lin Yun mampu melawan, itu juga berarti kekuatan lawan tidak akan terlalu kuat. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengambil kredit di sekte pembunuh dewa. Qin Yichen mengumpulkan pikirannya, dan segera naik ke langit dan datang ke puncak langit. Melihat dari kejauhan, saya melihat bahwa tinju dan kaki Lin Yun digabungkan, dan setiap kali dia menyerang, kabut hitam akan selalu menyerang dengan cara yang tidak terduga. Meskipun kabut hitam di langit tidak memiliki banyak keuntungan saat ini, Lin Yun tidak berniat untuk jatuh ke dalam kerugian. Di sisi lain, meskipun aura dan kekuatannya masih perlahan membaik, kecepatan peningkatannya semakin lambat. Ketika Qin Yichen melihat akhirnya, dia mungkin memiliki garis bawah di hatinya. Pada tingkat pengurangan ini, kekuatan orang ini mungkin mirip dengan Lord God. Melihat tubuh orang ini, ada bekas luka di sekujur tubuhnya. Jelas situasinya dalam kehampaan tidak begitu indah. Qin Yichen memiliki keraguan di hatinya, dan kemudian dia datang ke sisi Patriark King Hui. Bagaimana situasinya sekarang? Begitu pemilik King Hui melihat Qin Yichen, matanya berbinar. Tuan, Anda di sini. Kapan kamu akan mengambil tindakan dan mengalahkan orang ini? Mendengarkan kurangnya energi Patriark King Hui ketika dia berbicara, dia masih sedikit lemah. Qin Yichen mengerti setelah sedikit berpikir. Kekuatan Patriark King Hui tidak sebagus Lin Yun sekarang. Di mata pemilik King Hui yang penuh harap, Qin Yichen berkata dengan ringan. Jangan khawatir, sekarang bukan waktunya. Qin Yichen membawa tangannya di punggungnya dan melihat pertempuran sengit di langit. Sebenarnya, apa yang dia pikirkan adalah urusannya sendiri. Saya tidak tahu apakah Sai Lao dapat mencapai tujuan ini. Kuharap alat penyelamat nyawa yang kuberikan padanya tidak akan digunakan. Biarkan Athena bekerja untukku. Aku sedikit bersemangat hanya dengan memikirkannya. Qin Yichen melihat ke depannya dengan ringan, hanya tersenyum sedikit, dan tidak mengambil hati masalah ini. Qin Yichen merenung sedikit, dan kemudian mengangguk. Mungkin. Bagaimanapun, Athena seharusnya sangat sombong sekarang. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan cacat yang begitu jelas di alam rahasia dalam rencananya. Orang sombong ini, bahkan jika dia melihat melalui tujuannya sendiri, pasti akan menemukan cara untuk membantu dirinya sendiri menemukan solusi untuk masalah tersebut. Dengan pemikiran Qin Yichen, situasi pertempuran di depannya telah membuat kemajuan baru. Meskipun serangan Lin Yun sangat keras dan latihannya sangat aneh, dia masih tidak melepaskan diri dari metode serangan aslinya dan bertarung melawannya. Dan pihak lain juga menemukan ini, dan tidak memilih untuk menghadapi Lin Yun secara langsung menarik diri, dan menyapa Lin Yun di langit. Dalam sekejap, Lin Yun jatuh ke dalam kerugian lagi. Kepala keluarga King Hui cemas. Saat ini, formasi keluarga King Hui belum dibuka, dan bala bantuan dari keluarga lain belum tiba. Dengan sikap Lord Si saat ini, dia sepertinya tidak ingin mengambil tindakan. Begitu dia mengertakkan gigi, pemilik King Hui ingin melangkah maju untuk membantu. Bagaimanapun, ini adalah keluarga King Hui, tempat warisannya berada. Tapi begitu dia mengambil langkah maju, dia dihentikan oleh Qin Yichen. Patriark King Hui, aku bertaruh denganmu sekarang bahwa Lin Yun dapat mengalahkan lawannya hanya dengan satu kata dariku, percaya atau tidak. Pemilik King Hui tercengang oleh kata-kata, tiba-tiba, Qin Yichen. Kata, biarkan Lin Yun mengalahkan musuh yang kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetapi melihat, Wan, pemilik King Hui memiliki beberapa keraguan tentang penilaian bawah sadarnya. Tampaknya pria besar itu memang memenuhi syarat untuk melakukan ini. Bagaimanapun, dia adalah ahli yang menunjukkan terobosan Lin Yun. Dia harus memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kekuatan Lin Yun. Orang bijak itu juga telah berdiri di sini bersamanya begitu lama sebelumnya, dan dia seharusnya melihat beberapa petunjuk. Bagaimanapun, dia adalah seorang ksatria dari sekte pembunuh dewa, dan kekuatan serta penglihatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dia lihat. Yang paling penting adalah bahkan para jenius seperti Lin Tu, yang menguasai keluarga King Hui, berhati-hati dan menghormati Yi. Ini sendiri sangat aneh, karena kekuatan Yi jelas bukan yang teratas di antara para ksatria dari sekte pembunuh dewa. Tetapi apa yang bisa membuat Lin Tu begitu hormat dan rendah hati hanyalah visinya. Pemilik King Hui penuh dengan ketidakberdayaan. Tuan, jangan menggoda saya tahu Anda punya cara. Selama Anda membantu saya menyelesaikan masalah ini, saya pasti akan memberi Anda kompensasi di masa depan. Qin Yichen sedikit mengangguk. Orang tua ini cukup baik. Saya memberi Lin Yun beberapa petunjuk, dan membuat keluarga King Hui memiliki keberadaan tingkat pilar lainnya. Bagaimana saya bisa membuatnya tanpa beberapa manfaat? Oke, lihat saja di sini. Setelah berbicara, Qin Yichen terbang ke depan sekitar 100 langkah, dan baru kemudian dia mengirimkan suaranya ke Lin Yun. Lin Yun, orang ini memiliki banyak kekurangan, dan kekuatannya berantakan. Jika kamu tidak dapat mengalahkan sampah semacam ini, kamu dapat meminta bantuanku. Jangan khawatir, dengan kekuatanku,
aku pasti bisa menjaga orang ini dengan mudah. Dua kata Qin Yichen secara langsung membiarkan Lin Yun menghancurkan pertahanan. Dia mencoba yang terbaik untuk mengayunkan serangan lawan. Berbalik tiba-tiba, menatap Qin Yichen, dan kemarahan di matanya menyala lagi. Sebelumnya, karena Qin Yichen mengarahkannya ke pencerahannya, dia telah mengubah pendapatnya tentang Qin Yichen. Tetapi sekarang dia tiba-tiba menjadi marah dan tidak memberikan wajah apapun kepada Qin Yichen. Kamu terlalu menipu. Qin Yichen tersenyum bebas. Jangan khawatir, aku hanya mengatakannya dengan santai. Jika kamu tidak menginginkannya, lupakan saja. Setelah berbicara, Qin Yichen langsung mundur dan kembali ke pemilik Qinghui. Keduanya menundukkan kepala dan mendengarkan satu sama lain. Setelah beberapa saat, Lin Yun melihatnya, dan ada senyum yang jelas di wajah pemilik Qinghui. Apakah dia terlihat bahagia? Lin Yun menatap Qin Yichen lagi. Qin Yichen juga sedikit mengangguk, hanya bibirnya yang bergerak. Bahasa bibir. Lin Yun sedikit terganggu selama konfrontasi, dan segera memahami tiga kata yang dikatakan Qin Yichen. Sampah kecil. Setelah kosong singkat dalam pikiran Lin Yun, kemarahan naik ke langit dari dadanya. Limbah. Panggil aku sampah. Mengapa menambahkan huruf kecil? Kamu sampah kecil. Begitu kata-kata itu keluar, Lin Yun tertegun. Tidak peduli bagaimana Anda melihat sampah kecil ini, ada perasaan memanjakan dan pilih kasih yang aneh. Ini. Perasaan memutar dan kemarahan di hatinya terjalin, dan Lin Yun langsung bodoh. Dia bahkan lupa bahwa dia sedang bertarung dengan lawannya, dan langsung ditekan ke tanah oleh teknik kultivasi. Qin Yichen memandang Lin Yun dengan ringan, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu betul bahwa yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menonton. Dengan semua kenangan tentang Lin Yun, Qin Yichen tentu tahu bahwa Lin Yun masih memiliki beberapa kekuatan yang tersisa. Tidak cukup hanya memiliki persepsi dan ingatan Lin Yun, dia masih membutuhkan pengamatan. Dia membutuhkan Lin Yun untuk memberinya demonstrasi lengkap. Tunjukkan padanya semua detail latihan ini, serta cara aura bekerja. Qin Yichen membawa tangannya di punggungnya, penuh antisipasi. Tetapi di permukaan, Qin Yichen mengambil langkah maju dengan sedikit ketidakberdayaan dalam suaranya. Sepertinya hanya aku yang bisa melakukannya.